آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. أيها الأعزاء مستمعين والمستمعات, kita mulai pertemuan pada malam hari ini kita dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan yang hadir mustami'in dan mustami'at pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan nikmat yang berupa iman dan Islam yang hakiki. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis yang keempat dari bab Wa an Sahl bin Sa'd, diriwayatkan saking sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Sahal bin Sa'ad, diriwayataken anak Nabi ing setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi Muhammad li aliyin maring Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Dawuhnya begini, Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Fawallahi maka demi Allah, la ayyahdiyallahu yaktini yanto paling petunjuk sapa Allah bika paling sira Muhammad bika maring sira rajulan bika ing sira Ali rajulan oleh nutuaken rajulan yang lanang wahidan ing wong siji khairun iku luwih bagus laka kedue sira Ali min humrin na'ami saking unta kang abang. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hei Ali, demi Allah niscayalah andai kata Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memberikan petunjuk rajulan kepada orang laki-laki satu saja, maka khairun lebih bagus, lebih baik bagimu daripada unta yang merah. Apa unta merah? Unta merah itu Bapak, dulu pada zaman Nabi atau pada zaman-zaman dahulu tunggangan yang paling mahal itu adalah unta yang merah. Karena unta yang merah itu jenis unta yang sangat mahal, kendaraan yang paling bergengsi. Kalau sekarang mungkin unta merah itu adalah kendaraan berupa Mercedes-Benz, bisa jadi Ferrari, bisa Lamborghini mungkin. Jadi
menunjukkan satu orang itu lebih baik, bukan sama tapi lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal. Dalam artian memberikan ilmu. Jadi minal ibil minan humril na'ami adam amal humri. Ya asrafu amwalil arabi, orang apa namanya, unta yang merah itu adalah harta yang paling berharga menurut orang Arab pada zaman itu. Jadi kembali bahwa memberikan petunjuk pada seseorang, hanya satu orang saja, maka pahalanya lebih baik daripada kendaraan yang super mahal. Dari saking berharganya ilmu, maka ilmu itu diibaratkan oleh Nabi lebih baik daripada kendaraan yang sangat mahal itu. Padahal ya kalau seperti Lamborghini atau Ferrari itu harganya ada yang 13 miliar gitu ya. Kalau kendaraan kita mungkin 270 sudah mobil. Tapi ini diumpamakan oleh Rasulullah lebih utama daripada kendaraan yang mahal. Jadi ini kembali kepada keutamaannya daripada ilmu itu sendiri. Memang hadirin rahimakumullah, tingkatan ilmu atau ibadah atau peribadatan yang wajib atau yang sunnah itu pahalanya memang ada yang ditampakkan atau dijelaskan oleh Nabi, dan banyak sekali pahala-pahala ibadah yang tidak dijelaskan oleh Nabi karena memang rahasia dan tidak dijelaskan berapa pahalanya. Itu memang ujian untuk kita semua. Seperti yang sering disampaikan bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang dibuka oleh Nabi. Sedangkan pahala daripada sholat-sholat yang wajib tentunya jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dari ibadah sunnah. Sedangkan sholat sunnah sebelum subuh saja pahalanya lebih baik dari dunia, bukan sama tapi lebih baik dari dunia dan seisinya. Terus bagaimana pahalanya sholat subuh? Jauh lebih besar pahalanya sholat subuh. Tapi memang tidak dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya, juga Allah tidak memberikan ketentuan sekian pahalanya. Akan tetapi beberapa ibadah yang sengaja oleh Rasulullah dijelaskan pahalanya, dan tidak semua sholat sunnah atau ibadah sunnah dijelaskan oleh Nabi. Tapi di sini karena sekarang bab ilmu, bab orang yang mencari ilmu, maka dijelaskan bahwa menunjukkan satu orang itu pahalanya lebih baik daripada kendaraan yang sangat mahal sekalipun. Ya coba andai kata seperti yang pernah saya sampaikan, pahala itu diberikan di dunia, maka saya rasa pasar lalu jadi sepi, Bapak. Umpama barang siapa yang sholat tahajud 2 rakaat, umpama jatuh segebok uang jumlahnya sekian puluh juta, sholat sunnah lagi umpamanya datang lagi, jatuh lagi di hadapannya 10 juta, maka sampai cukup sholat 3 kali sholat tahajud maka dapat 30 juta. Andai kata semacam itu, sepi pasar. Kalau saya kerja sholat sunnah sekarang mendapat uang umpama. Padahal Nabi menyatakan hanya 2 rakaat saja, bukan hanya 10 juta, bukan hanya lebih baik daripada dunia di Surabaya. Bahkan Nabi menyatakan 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik, tapi tidak diberikan sekarang, Bapak. Diberikan besok di hadapan Allah, yaitu di dalam surganya. Amin Allahumma amin.
Utamanya di sini katanya mulai dari awal tentang fadilahnya orang yang mencari ilmu. Bila kalian berjalan kemudian ketemu dengan orang yang duduk-duduk di kebun surga, nimbrunlah, ikutlah nimbrung di sana. Apa itu? Adalah halaqah atau tempat pengajian semacam ini di mana saja. Berhentilah, bergabunglah untuk mendapatkan ilmu yang sedang diberikan pada saat itu. Itu dan hadis-hadis yang lain banyak. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya untuk mencari ilmu, berarti Allah telah menggampangkan baginya jalan menuju surga. Wis gak kurang-kurang, Pak. Kalau dilakukan semua, Pak. Insyaallah semua. Insyaallah. Lanjutkan aja. Wa an Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ridho sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Amr bin As, diriwayatkan anak Nabi ingsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi, balighu ing pangandikan balighu nyampi akan sapa sira kabeh ane saking ingsun kata Nabi. Walau ayatan senajan anane barang atau ilmu iku mah, ayatan iku mung ayat, walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu, sampaikan kepada mereka. Wa haditsulan padha nyritakaken sapa sira kabeh an Bani Israil, saking Bani Israil. Nabi menyampaikan, ceritakan kepada mereka tentang Bani Israel. Sekarang sedang ada terjadi kemelut di Israel dengan orang Islam, yaitu di sebetulnya siapa Israel? Kalau di Al-Quran ya Bani Israil al-Quru ni'matiyallati dan seterusnya. Banyak yang disebut di dalam Al-Quran Israel. Ternyata Israel itu Bapak Ibu, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub, kalau dikatakan Bani Israel, Bani itu adalah keturunan. Kalau Bani Israel berarti keturunan Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Israel itu bahasa Suryani, ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan memang bahasa Suryani. Isra itu adalah hamba, il itu adalah Allah. Jadi Israel itu maknanya hamba Allah, atau bahasa Arabnya Abdullah. Namanya aslinya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang disebut Israel. Jadi kalau sekarang panjenengan Israel telah menyerbu orang Islam, bukan Israel. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang disebut Israel. Isra itu adalah hamba, il itu adalah Allah. Jadi Israel berarti hamba Allah, atau bahasa Arabnya Abdullah. Itu punya anak atau keturunan. Kan begini Bapak Ibu, bapak-bapak Rasul, bapak-bapak Nabi itu setelah terjadi banjir, maka orang menamakan bapak Nabi, bapak para Rasul itu adalah bukan Nabi Adam lagi, tapi Nabi Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim itu melahirkan nabi-nabi di Bani Israel utamanya. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Nabi Ismail, yang kemudian Nabi Ismail keturunannya turun kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Ibrahim dengan Ibu Sarah punya anak Nabi Ishak, dan seterusnya beliau-beliaunya menjadi nabi di Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim punya istri yang pertama namanya Siti Sarah, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belum punya anak. Kemudian karena Nabi Ibrahim tidak punya anak dengan Siti Sarah, diizinkanlah oleh Ibu Sarah nikah kembali. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim nikah dengan Ibu Hajar. Setelah Ibu Hajar dinikah oleh Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar Allah memberikan anugerah, yaitu seorang anak yang namanya Nabi Ismail. Kalau istrinya lebih sepuh, lebih tua,
istri Sarah, Ibu Sarah. Tapi mau punya anak lebih dulu Ibu Hajar. Ibu Hajar punya anak Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ternyata Ibu Sarah dalam usia yang sudah di atas 70 mempunyai putra yaitu Nabi Ishak. Sehingga Nabi Ishak itu walaupun istrinya Nabi Ibrahim Ibu Sarah itu lebih sepuh atau nomor satu, lebih tua Nabi Ismail, karena walaupun istrinya yang kedua, Nabi Ismail lebih dulu lahir. Dari Nabi Ismail turunlah Nabi di antara adalah Nabi Muhammad yang ada di Mekah sana. Karena memang Nabi Ibrahim setelah nikah dengan Ibu Hajar, katanya Ibu Sarah sampai boleh nikah lagi tapi ojo nang kene, ojo kumpulno Nabi jawabane. Nabi Ibrahim datang ke sebelah Ka'bah, matur kepada Allah Subhanahu wa taala, inni Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian daripada anak keturunanku fi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah jurang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi atau di dekat rumahmu yang mulia, yaitu adalah Baitullah itu. Apa tujuannya kata Nabi? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan anakku di sini agar supaya mereka bisa melakukan sholat. Itu Nabi Ismail. Yang kemudian ada Nabi Muhammad, anak keturunan dari Nabi Ismail. Kemudian yang dari Nabi Ibrahim ke Ibu Sarah, maka punya anak Ishak. Nabi Ishak itu mempunyai anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu punya istri lebih dari satu, bapak itu. Yang turun kepada Nabi Yusuf, istrinya Nabi Yakub itu orangnya penurut, sabar, sopan. Maka lahirlah Bunyamin, kakaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebagai anak bungsu daripada istri yang dua saudara. Bunyamin punya adik Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf itu punya saudara namanya Yahuda. Dari Yahuda itu kemudian punya anak namanya Nabi Daud, punya anak Nabi Sulaiman, punya anak Nabi Zakaria, punya anak Nabi Yahya. Itu keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak sebanyak sekali menjadi nabi, dan memang menjadi nabi di kawasan Bani Israel, di Israel sana. Lah, Yahuda itu yang disebut kemudian Yahudi. Yahudi itu kalau Bani Israel pasti Yahudi, tapi kalau Yahudi belum tentu Israel. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau Bani Israel itu lebih umum kepada anak-anaknya Nabi Yakub. Tapi kalau sudah Nabi Yakub punya anak Yahuda kemudian punya pengikut yang menjadikan Yahudi, maka Yahudi pasti kalau Israel pasti Yahudi. Kalau Yahudi pasti Israel, tapi Israel belum tentu Yahudi karena lebih umum. Dan sampai sekarang kemelut itu, Bapak Ibu, perang sampai sekarang itu. Makanya kalau orang Indonesia bela nih ikut berperang bersama Israel, bukan hanya urusan Israel dengan Palestina. Palestina itu adalah sebuah syiar atau lambang akan kemenangan Islam. Kalau Israel itu nanti kalah, maka Islam akan tumbang pula yang lain. Karena hadirin rahimakumullah, orang Yahudi itu ketika ada tetekornya Yahudi itu datang ke Madinah. Madinah itu Yasrib pada zaman dahulu. Mereka masih bilang begini, aku mencium darah daripada
nenek moyangku katanya. Karena mereka punya persepsi bahwa Nabi Muhammad katanya mencaplok Yahudi Madinah. Padahal tidak demikian, bahwa itu bahwa Nabi Muhammad untuk merebut Madinah itu bukan sistemnya merebut, tapi Nabi Muhammad lebih kepada nasrul Islam, menyebarkan Islam di sana, menyelamatkan umat-umat yang ada di sana, termasuk orang-orang Yahudi. Maka mereka Yahudi menyatakan bahwa Nabi Muhammad katanya menurut mereka mencaplok tanah-tanah Yahudi, yang tanah yang dimiliki Yahudi. Sehingga beberapa tahun ini, akhir-akhir ini, mereka masih menoleh pada Madinah. Saya mendengar bau-bau darah daripada nenek moyangku katanya. Dalam artian dia, kalau Israel bisa menang mengalahkan Palestina, maka bisa jadi Madinah dicaplok pula. Karena mereka sudah punya cengkeraman-cengkeraman untuk mengambil Islam atau mengalahkan Islam melalui dalil atau berdalih dia itu bahwa Yahudi di Madinah atau tanah-tanah yang di Madinah itu adalah milik Yahudi sebelum Nabi Muhammad masuk ke sana, katanya seperti itu. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi untuk perampasan kota Mekah, kota Madinah, karena mereka orang-orang Israel masih melirik, masih melihat, masih abad istilahnya untuk meninggalkan begitu saja tanah-tanah yang ada di Mekah, di Madinah maksudnya. Jadi mereka masih merasa berhak bahwa tanah di Madinah adalah milik nenek moyang mereka. Sehingga mereka masih mengatakan, saya mendengar bau darah-darah kakek atau nenek moyangku di sini. Jadi kalau Imam Nawawi di sini menyatakan uhaditsu an Bani Israil, kabarkanlah, ajari pada mereka, kenalkanlah siapa Bani Israil itu. Bisa jadi dari sifatnya, bisa jadi daripada karakter daripada Yahudi, memang ngeyel dan lain sebagainya. Kalau diperintah oleh Allah masih tanya lagi, dikasih seperti Masaili terlalu banyak pertanyaan, maka Allah membinasakan mereka. Tapi sisa-sisa dari mereka itu masih ada dendam kepada Islam, dan tentunya semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisu, ceritakan kepada mereka Bani Israil tentang Bani Israil, wala harajat lan orang dosa iku mujud apa, wala harajat orang opo-opo isine gak apa-apa. Wa man kadzaba alayya wa man utawi sapane wong kadzaba kang dusta alayya atas ingsun, kata Nabi, muta'ammidan dengan hal moho-moho atau sengaja, fal yatawwa maka becik manggono sapa man kadzaba maqadahu ing panggonane minan nar saking neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi itu memang dalam al-jarh wa ta'dil, dalam deteksi hadis sahih atau hadis bagaimana, itu memang sudah dilakukan sejelas-jelas mungkin, sehingga agar supaya terhindar daripada termasuk mangkadzaba alayya muta'ammidan, termasuk orang yang telah mendustakan hadis Nabi atau orang yang dusta kepada Nabi. Bukan hadis Nabi dibilang hadis Nabi, maka Nabi menyatakan kalau yatabawa maqadahu binnar, silakan, tempat yang paling baik adalah di neraka, katanya. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau bicara masalah Bani Israel itu panjang sekali, dan itu berantai sampai sekarang masih kemelut perang Israel itu. Makanya di Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah itu banyak berkata-kata ya Bani Israil dzkuru ni'matil lati an'amtu 'alaikum dan seterusnya. Sehingga dikatakan surat Al-Baqarah itu adalah kasus pembunuhan yang tidak ditemukan pembunuhnya. Ditanyakan kepada Nabi Musa, ya sembelihlah seekor sapi, katanya. Tapi masih berbelit-belit, masih nanyakan lagi, akhirnya hampir saja tidak dilakukan. Karena juga memang dari orang-orang Bani Israel itu orangnya berbelit-belit, tidak langsung begitu tidak seperti orang-orang atau umat kebanyakannya. Artinya sini masih berbelit-belit, tidak langsung menerima apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah taala diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridwan subhanallah saking Abi Hurairah diriwayatkan anna Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala andika sapa Rasulullah ing pangandikan uman salah kabarika uman utawi sapane wong salah kelamun
ngambah sapa man torikon ing siji dalan yaltamisu hal yang delei. Yaltamisu itu maknanya asalnya memegang, menyentuh, tapi kata kiasan enggak dikatakan yaltamisu adalah mencari. Fihi ing dalam tarik ilman ing ilmu, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, istilahnya berjalan dari mana saja atau dari rumah di ke sini tempat contohnya, maka sahala moko gampangaken sapa Allah lahu maring man salaka tariqan bihi tariqan ilal jannati, sahala moko gampangaken sapa Allah lahu maring wong bihi kelawan sahalallahu moko gampangaken sapa Allah lahu maring man bihi tariqan ilal jannati, dalan ilal jannati maring swarga. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, ilmu apa saja, di mana saja, di rumah ada yasinan, ada jamiah, ada, maka panjenengan karena ada pengajiannya hadir untuk mendengarkan tausiah-tausiah disampaikan oleh kiai, para satid dan sebagainya, maka berarti panjenengan Allah telah menggampangkan kepada kita, kepada orang yang mencari ilmu itu berjalan menuju jannati, kepada surga. Jadi orang yang gemar mengaji berarti Allah telah gampangkan kepada dia jalan menuju surga. Ya, dengan harapan hari demi hari, kegiatan demi kegiatan, pengajian demi pengajian kita datang, berarti panjenengan telah berusaha untuk menggampangkan panjenengan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa anhu aidan, dan diriwayatkan saking Abu Hurairah halimane radhiyallahu anhu mukimun ngridan sapa Allah saking Sayyidina Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah, man da'a ila hudan, man utawi sapane wong iku da'a lamun ajak-ajak sapa man ila hudan maring pitutuh, maring ilmu, maring kebagusan, kana moko ono lau iku tetep berwe man da'a minal ajr saking ganjaran mislu ujuri apa sepadane pira-pira ganjaran ujuriman, biro-biro ganjaran man tabahu kang manut sapa misla ujuriman sepadane biro ganjaran wong tapi kang manut hu ing manda la yang kusu ora kurang dari apa mengkono-mengkono ajar al-ujur min ujurin saking pira-pira ganjare wong sayan sedikit pun. Barang siapa yang menunjukkan seorang terhadap perbuatan baik, orang yang telah menunjukkan orang lain dengan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan sesuatu dengan orang yang telah melakukan hal yang ditunjukkan itu. Umpama begini, panjenengan mengajarkan seseorang alif ba ta sa sampai ya sehingga dia bisa baca Al-Qur'an. Maka ketika anak yang kita ajari itu membaca Al-Qur'an, sebab kita telah mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, maka umpama anak itu bisa membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali hataman, maka panjenengan orang yang pernah mengajarinya juga mendapatkan pahala 10 kali hataman. Artinya sama dengan pahala yang dilakukan orang yang ditunjukkan itu. Umpama contoh lagi, ada orang tanya di jalan, Mas, di mana jalan menuju Ampel? Iki sampean lurus, enggak kanan dan seterusnya, sampean sebelah barat sungai dan sebagainya, itu adalah masjid Ampel. Sampean hanya menunjukkan saja. Di rumah panjenengan tenang-tenang. Tapi ketika sampai menunjukkan orang itu, kemudian orang dia tahu pada Ampel, kemudian yang di Ampel orang yang ditunjukkan itu sudah bisa melakukan ibadah, baca Al-Quran, semua yang dilakukan, maka panjenengan selaku orang yang menunjukkan saja yang tidak ikut berbuat,
maka juga akan mendapatkan pahala yang sama. Umpama yang ditunjukkan baca Yasin, baca Al-Quran, maka panjenengan karena hanya menunjukkan saja dapat pahala sesuai dengan yang dilakukan orang itu. La yang kusudari kami ujuhim syai'an, pahalanya tak kurang sedikit pun. Jadi umpama ada orang yang tanya lagi umpamanya di kampung, di mana tempat pengajian, di mana tunjukkan ini Pak, lurus nanti di sana ada bendera atau apa, nanti di sana sampai tanyakan. Ternyata berkat petunjuk itu orang itu atau kelompok itu atau rombongan itu sampai kepada tempat dan bisa berbuat apa yang menjadi tujuan daripada mereka. Maka sejumlah pahala yang dilakukan oleh orang yang kita ditunjukkan itu, maka kita karena telah menunjukkan, hanya menunjukkan saja mendapat pahala yang sama persis. La yang kusudari kami ujuhihim, yang tidak kurang sedikit pun syai'an, ujuhim syai'an, sedikit pun tidak kurang. Jadi umpamanya ya yang dibaca khataman Al-Quran, ternyata ya berarti kita yang menunjukkan dapat pahalanya membaca Al-Quran. Utamanya yang ditunjukkan yang berupa udan tadi itu adalah ilmu agama. Ilmu agama ini bisa jadi muridnya punya murid, muridnya punya murid, dan bisa jadi muridnya punya murid dan seterusnya. Kalau ilmu yang disalurkan pada seorang ditularkan kepada orang lain, ditularkan pada orang lain sampai beberapa turunan, panjenengan yang di atas dulu pernah memberikan petunjuk, memberikan ilmu itu dapat pahala dari semua santri-santrinya itu. Contoh yang mengarang kitab ini katakan ya, diajarkan oleh beliau yang mengajar ini, diajarkan pada santrinya sampai ratusan tahun tetap diajarkan kepada mereka, maka pahala orang yang mengarang kitab ini dapat berapa ribu pahala. Apalagi nanti setelah diajarkan dilakukan oleh orang yang telah mempelajari kitab ini, maka seberapa besar pahalanya orang yang belajar, yang telah mengarang kitab ini. Istilahnya semacam multi level itu. Jadi orang yang mengajar, diajarkan deh, maka pahalanya semua itu, umpamanya ada sekian ratus ribu yang belajar dan mengajarkan ini, kemudian dapat ilmu, dapat pahala, dapat amalia yang baik berkat kitab, maka itu dapat pahala sejumlah orang yang telah melakukan sebab kitab ini. Jadi menunjukkan barang yang baik maka akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Di sini dijelaskan lebih-lebih berkaitan dengan ilmu. Tapi sebaliknya, waman da'a ila dolalatin, dan barang siapa yang mengajak atau mengajarkan ila dolalatin pada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka dosanya misal asami man tabahu la yaqudzalika min asami syai'a, maka dosanya sama dengan orang yang diajari jahat, diajari dusta, diajari dosa, diajari hal-hal yang tidak dibenarkan agama, walaupun hanya menunjukkan ngandani tok, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama walaupun dia tidak melakukan. Ada anak sekelompok pemuda, ada 10 pemuda, Mas di mana tempatnya orkes, katanya ada orkes, ada katanya ada dangdutan. Terus sampean lurus enggak kanan. Lah kelompok itu sampai datang menyaksikan orkes itu mau, dan orang yang menunjukkan di rumah walaupun tidak ikut kendaan, tidak ikut dangdutan, di rumah dia dapat dosa sejumlah dosa orang yang ditunjukkan itu. Kalau sampai ini karena tempat-tempat dosa yang tanyakan, sampai lebih baik jawab enggak tahu dik, enggak tahu mas. Di mana tempatnya tempat sawung atau tempatnya macet, sampai ini lurus saja. Ternyata sampai sungguhan, maka sampai walaupun tidak ikut mabuk, tidak ikut minum khamr, maka anda akan mendapatkan pahala berdosa seperti itu. Jadi imbal baliknya, kalau tadi dikatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ajri man tabi'ahu la yanqudzalika min syai'an, tapi kebalikannya, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqudzalika syai'a, maka dosanya tidak beda, tidak selisih sedikit pun, dosanya sama. Jadi apalagi bentuk kelompok,
atau membantu orang-orang yang berbuat jahat, maka yang membantu itu pun juga akan mendapatkan dosa yang sama. Jadi mesti hati-hati kita bertindak, jangan istilahnya kalau ternyata barang yang atau suatu atau tindak laku yang kurang baik kita jangan ikut menunjukkan, apalagi ngajari anak tak boleh iku nang bapak iku kak wau iku sampean kak oleh milo harus tak boleh nang gunung aja paman itu dicampur suami anak-anak itu gara-gara panjenengan tidak bau dengan saudaranya atau adiknya, maka anak sampai acak juga, maka dosanya sampai berlipat ganda itu, karena telah mengajarkan kepada anaknya untuk tidak ikut kawau kepada dulure. Jadi mesti hati-hati. Salah restu sore tibi yowake masih nambah dosa-dosa lain yang ditimbulkan daripada kelakuan kita sendiri. Dilanjutkan anhu dari Abi Hurairah, qaulan dikau sabara qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikau sabara sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adama, idza mata takalane mati seto sapa ibnu Adam anak Adam. Ing kodo amal kota diputus apa amalu kelakuan ibnu Adam illa min sanasin. Ketika orang meninggal dunia putuslah semua, habis ngapain pekerjaannya, rumahnya, mobilnya, bahkan hartanya putus semua. Illa min salasin, kecuali 3 tidak putus. Sedekatin jariyatin, yang tidak putus walaupun kita meninggal adalah sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Apa ilmu itu? Ya banyak ilmu itu, bukan hanya ilmu agama. Panjenengan punya kelebihan ilmu pertukangan diajarkan kepada anaknya, maka anak sampai bisa nukangi, bisa jadi bangun. Dari bangunan itu maka dia dapat uang, maka ada manfaat itu juga. Awaladin solihin itu, atau anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga ini adalah anak yang soleh yang dapat mendoakan kepada orang tuanya. Inilah hal yang paling utama daripada tiga hal yang ditinggalkan. Yang antaranya sedekah jariyah, panjenengan meletakkan sumbangan atau sedekah kepada masjid yang sedang dibangun, atau jalan raya, jalan umum, atau masjid-masjid di jalan walaupun 2000 besarnya, tapi masuk rezeki itu untuk pembangunan wahana atau fasilitas ibadah, maka selama ibadah itu dilakukan di tempat yang dibangun dengan hartanya panjenengan itu, maka sejauh dan sebanyak itu pula pahala akan diberikan kepada kita semua. Bapak-bapak yang mungkin nanti kita jelaskan masalah sedekah tidak khusus untuk pertemuan yang akan datang. Ada satu contoh Bapak Ibu, di Surabaya ini ada seorang yang dermawan, tidak saya sebut namanya, ditelepon oleh kiainya dari pesantren, Ci aku tepak bangun masjid Ci, ambil madrasah Ci, gimana sampean keinginan lari-lari Mas. Maka ternyata setelah diutus dari pesantren itu datang ke rumahnya di kawasan sebelah sini, beliau hanya memberikan 2 lembar cek, 1 lembar untuk bangunan masjid, 1 lembar berikutnya ceknya diberikan pembangunan madrasah. Setelah dilihat kurang lebih 25 tahun yang lalu Bapak Ibu, cerita itu terjadi. 1 lembar berisi 500 juta, yang 1 lembar berikutnya untuk sekolah 500 juta. Jadi lengkap. Sedekah jariyahnya adalah 1M zaman 25 tahun yang lalu. Dibangunlah pondok pesantren yang jumlahnya sekarang hampir 14.000 santri laki-laki yang menempati ibadah, yang untuk sekolah. Maka orang yang menyumbang itu sampai sekarang orangnya di rumah tiduran. Oleh pahalanya orang yang sekolah bila menempati tempat itu sebanyak 12.000 santri. Kalau menempati di masjid itu di tempat orang 12.000 ibadah, maka yang nyumbang itu tadi mendapatkan pahala 12.000 orang yang ibadah. Orangnya disencaki sini. Itulah namanya sedekah jariyah. Berarti rezeki yang diberikan kepada orang lain bukan berarti hilang begitu saja, akan tetapi rezeki yang diberikan kepada tempat atau lembaga yang di dalamnya dibangun atau dibentuk, rumah-rumah ibadah, fasilitas pendidikan,
maka hakikatnya panjenengan nabung akhirat, nanti di akhir akan diberikan. Sekarang orangnya masih hidup, yang nyumbang 1 miliar itu. Nanti umpama beliau sudah meninggal dunia, di alam kubur selama tempat fasilitas yang di tempat itu ditempati, untuk rumah ibadah di tempat ibadah, untuk pendidikan di tempat pendidikan, setiap harinya sekian ribu santri, bahkan ribuan santri itu bisa siang bisa malam, dan selama 1 bulan 1 tahun ke depan dan seterusnya, pas berapa pahalanya juga diberikan pada sing nyumbang itu mau. Dahsyat, memang dahsyat. Kita walaupun tidak 1 miliar, ya ketika kita pulang ke Sampang, pinggir jalan, amal-amal 2.000 jatuh, kapok daripada enggak. Kalau saya dekmul bala, kalau sedekah itu nilai dekmul bala, ya 2.000 lah untuk pembangunan masjid yang sedang di pinggir embong, sedang amal-amal, ya paling tidak untuk dekmul bala lah, biar tidak tabrak di jalan. Itu nakalan, 2.000 jatuh selamat ya. Tapi rasanya kalau enggak ngeilu ya opo nang cuma 2.000 aja wis. Opo isune doanya mudah-mudahan anaknya wis 2.000. Jadi mohon maaf, artinya kita berlatih lah. Saya juga panjenengan berlatih untuk membiasakan sedekah, sehingga sedekah itu nilainya bukan diberikan kepada orang lain secara hakikatnya, akan tapi sedekah itu masuk kepada kita. Bagaimana panjenengan nyumbang kepada Masjid Sunan Ampel, lampunya sampai nyumbang dan sebagainya dipakai oleh penerangan, dipakai untuk penerangan dalam hal ibadah. Kalau mencari ilmu sekarang seperti ini, maka pahala yang nyumbang dapat pahala sejumlah orang ini semua. Dahsyat sekali sedekah itu ya. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya juga. Orang yang medit itu diancam oleh Allah. Sayutawwaku nama bakhilu. Orang-orang yang medit gak gampang sedekah itu nanti dunianya, hartanya akan dikalungkan di akhirat nanti sebagai beban siksaan di neraka. Jadi akan dikalungkan jadi belenggu bagi dia yang tidak mau bersedekah. Tapi kalau bersedekah, seperti itulah dasarnya sedekah. Manfaatnya bukan hanya pada orang lain, akan tapi itu semua akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan dan melatih sedikit demi sedikit, berani lebih banyak sedekahnya itu, sehingga sedekah yang kita berikan pada orang lain atau pada lembaga bernilai amal jariah atau sedekah jariah, sehingga itu semua bukan hanya manfaat bagi orang lain, juga akan kembali kepada diri kita. Amin Allahumma. Kalau tidak dibiasakan, Pak, seperti yang saya katakan, orang tidak akan sedekah 50.000 kalau tidak pernah selawi 1.000. Kak mulai musuh ujuk-ujuk nyumbang 200, gak mungkin. Oleh karenanya latihanlah 50 satu akan jadi 100 wani. Itu caranya untuk melatih hati kita menjadi orang yang dermawan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua, anak-anak cucu kita semua sampai hari kiamat menjadi orang yang ahli ilmu, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita akan diterima oleh Allah sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah untuk menjadikan ketakwaan kita semakin lebih berkualitas, sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bihadzan bi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana wa husnul khatimah. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as saut, ihfadna minal afati wal ahad wal qubat birahmatika arhamar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bil Fatihah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.